Ini sampai dengan hari ini menambah satu ya barusan ya. Ini saya tambah dulu ya. Biar totalnya biar jelas. Totalnya 1,2 ya Om Ilham? Ya. Ya. Bukti transfernya di Om Ilham ya? Ya, ini gua share sekarang ya. Ya ini. Seperti yang disampaikan Om Ilham kemarin, kita akan tutup untuk besok ya. Besok hari Ahad jam 12-nya atau di ini Om Ilham sampai sore atau gimana? Jam 12 siang, Om. Jam 12 siang aja? Ya. Ya udah. Berarti sampai dengan malam ini ya barusan alhamdulillah ada masuk 1.200.000 dari hamba Allah walaupun disebut namanya tadi ya. Ini ya. Jadi dari hari ke hari itu lumayan ya, sekitar 6 atau 7 orang itu selalu ada aja alhamdulillah buat mereka yang membutuhkan ya. Di hari pertama itu 2 juta, hari kedua total 1 juta. Hari ketiga 290, dan hari ini hari Sabtu ya, total udah 4.590.000 alhamdulillah. Oh, lumayan ya. 590 ya, alhamdulillah. 590, kenapa nih angkanya keriting nggak tahu nih, ada satu orang yang di sini yang ada angka keriting di belakang. Ya kira-kira seperti itu, semoga besok bisa terus bertambah sebelum ditutup, bisa bermanfaat buat yang di Cianjur. Amin. Dan juga semoga yang memberikan donasi ini dibalas oleh Allah jauh lebih dari apa yang mereka berikan. Amin. Amin. Kira seperti itu. Terima kasih Om. Kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menginjak acara berikutnya. Ini Om Fadel barusan keluar lagi ya ini ya? Hah? Om Fadel. Coba di error. Tunggu sebentar. Om Fadel. Ini masuk nih. Oh, udah, oke. Halo Om Fadel. Oke, udah bergabung. Om Fadel. Halo, tes. Oh, tes. Oke, suaranya bagus, masuk. Oke, Om Fadel. Sekarang bagian Om Fadel untuk berbagi pengalaman, berbagi opportunity tentang berinvestasi di dunia saham. Mungkin waktu yang akan kita berikan dari jam 20.10 sampai jam 20.40. Habis itu kita sesi tanya jawab. Untuk Om Fadel dipersilahkan. Izin share screen ya. Ya, silakan. Oh. Perkenalan dulu Om. Siap. Ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal ya teman-teman ya, buat yang belum kenal, dan juga izin sharing nih. Jadi kebetulan malam ini saya diminta untuk sharing tentang saham. Nah, sebelumnya saya adalah selain mempunyai bisnis di investasi saham, edukasi lah, ini bisa dibilang ya startup edukasi saham lah. Nah, selain itu juga saya punya konsultan agensi yang dimana ngebantu UMKM gimana sih cara strategi bisnisnya yang benar. Nah, berawal kilas balik sambil cerita kenapa bisa jadi cuan banyak, karena awalnya saya sering ngebedah strategi perusahaan. Linear juga sama kuliah yang jurusannya manajemen, jadi manajerial, strategi itu udah makanan sehari-hari pas di kampus. Terus juga iseng-iseng sambil ngebantuin UMKM jadi konsultan. Nah, keterusan ternyata di saham juga lebih seru ngebedah perusahaan terbuka. Nah, jadi
selain ngebantuin UMKM juga akhirnya tertarik ke dunia saham dari 2017 akhir. Nah, cuman baru mulai aktif, benar-benar mempelajari itu di jadi 2017 itu baru masuk kuliah dan baru benar-benar sekedar mengenal lah. Dan ketika udah makin tertarik, makin opportunity itu makin paham, oh ternyata ini opportunity besar. Bahkan salah satu harta karun dunia dibilang sama salah satu orang terkaya di Indonesia itu ya ada di bursa saham gitu. Akhirnya di 2018-2019 itu mulai fokus di saham hingga akhirnya berdirilah ini Cuan Banyak. Nah, Cuan Banyak itu apa sih? Nah, Cuan Banyak ini teman-teman kalau misalkan mau ngeliat website ya, itu ada di cuan-banyak.com atau di Instagram juga ada, cari aja Cuan Banyak. Nah, jadi sebenarnya Cuan Banyak ini fokusnya adalah untuk membantu masyarakat yang mau investasi saham, karena banyakan itu investasi saham itu ribet dan juga harus paham baca laporan keuangan. Apalagi teman-teman biasanya nih kalau online shop untuk laporan keuangan journaling yang bukan akuntan agak males ketemu sama angka-angka ya. Nah, sedangkan kita kalau misalkan di investasi saham itu harus bisa baca laporan keuangan, karena dari situ kita bisa tahu nih perusahaan itu sehat gak. Nah, jadi di Cuan Banyak ini ada komunitasnya, kita juga ngasih analisa yang sudah kita riset, terus juga ada toolsnya untuk mempermudah investasinya, ada program mentoring juga. Nah, yang kita lakukan ya kita di Cuan Banyak ini udah ada tim riset tersendiri yang mensortir dari ratusan perusahaan terbuka yang ada di Indonesia, mana yang peluangnya makin bagus. Nah, sehingga jadinya kan kalau misalkan buat pemula ya masyarakat, apalagi yang baru-baru pas corona hype investasi saham itu ribet kan belajarnya, belum belajar manajerial, gimana GCG perusahaan itu yang baik kayak gimana, prospektusnya ke depannya kayak gimana, ini laporan keuangannya dimanipulasi atau enggak, laporan keuangannya benar enggak. Kayak salah satu contoh yang lagi rame waktu kemarin itu perusahaan, kalau teman-teman biasa pakai Gojek atau Tokopedia, mereka kan merger. Itu di laporan keuangannya itu ada intangible asset yang nggak masuk akal, nilainya sampai 90 triliun gara-gara merger. Makanya harga saham yang sekarang itu drop banget kalau misalkan ada yang udah ada yang ngikutin ya. Bahkan dari laporan keuangan Goto kalau misalkan nggak berbenah, setiap tahunnya kan dia masih rugi ya. Itu runway-nya mereka cuma bisa bertahan selama 5 tahun ke depan. Kalau nggak ada perubahan selama 5 tahun ke depan, bisa dipastikan kolaps ini atau bangkrut ya, karena bisa dilihat dari laporan keuangannya. Nah, jadi Cuan Banyak ini tim risetnya membantu mensortir mana sih yang bagus atau enggak. Nah, kita punya ada beberapa fiturnya kayak alertnya, terus kita analisa stoknya juga, pilihannya juga dikasih chartnya, terus alasannya, setiap pergerakannya saya pantau, ada mentornya. Sehari ini 9%, 12%. Kalau misalkan iseng-iseng 5 juta aja kan 10% udah 500.000 gitu. Nah, grafiknya bisa dilihat dari pertumbuhan IHSG versus dengan analisa Cuan Banyak. Dari tahun ini sampai Oktober terakhir itu revenue return-nya udah 155%. Sebagai gambaran nanti kita sambil di materi juga, kenapa sih milih saham? Nah, jadi sekilas Cuan Banyak tentang itu. Oke. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalkan ada yang tertarik belajar saham gimana, nanti saya kasih akses short course-nya selama kurang lebih 1 bulan itu via email dan WA. Syaratnya gampang, bikin story aja semenarik mungkin, nanti tag ke IG-nya Cuan Banyak, IG-nya Cuan Banyak atau juga IG saya. IG saya itu ada @halofadel.
Saya tulis dulu ya. Ada di chat ya. Nah, oke. Sekilas perkenalan tentang saya dan cuan banyak. Nah, saya share materinya. Kelihatan ya? Kelihatan. Gak usah di fullin lah ya, segini aja cukup ya. Cukup Om. Oke, fundamental. Kita masuk ke fundamental dulu, basicnya. Kenapa sih perlu investasi gitu? Kenapa sih perlu investasi? Karena kalau kita nggak ngeliat dari kilasan ini, gambar ini, ternyata uang itu nilainya berubah. Jadi kalau misalkan teman-teman punya uang di tabungan 10 juta 10 tahun lalu dan 10 juta di tahun ini, itu nilainya berubah. Contohnya nih, di 2012, ini ilustrasi ya, uang 10.000 itu bisa beli 5 Indomie. Nah, 2018 10.000 itu cuma bisa beli 4. Kenapa? Karena ada inflasi dan juga value money itu selalu berkurang seiringan dengan inflasi. Makanya kalau ada slogan yang sering kalian dengar, rajin menabung pangkal kaya, itu bullshit. Jadi kalau rajin menabung nggak investasi, itu nggak akan kaya, karena uangnya akan sering tergerus. Nah, salah satu cara orang kaya makin kaya, rahasianya adalah uangnya bekerja untuk mencari uang. Jadi salah satu contoh ya, Sandiaga Uno itu pernah di podcast, dia bilang asetnya itu dari 100% nilai aset, 85-90% itu ada di saham, berupa saham. 5% ada di aset bergerak kayak mobil dan lain-lain dan juga rumah. Terus di cashnya di tabungan itu cuma ada 5-10%. Jadi kalau misalkan kita udah capek-capek kerja terus dapat winning campaign tapi nabung doang, nggak ada investasinya, itu disimpan terus, nilainya akan berkurang. Kerasa banget lah kalau misalkan kita beli gorengan dulu ya. Dulu gorengan 1.000 masih dapat 2 gitu. Sekarang gorengan 2.001, bahkan ada yang 5.000 2 gitu kan. Nah, jadi kalau kita memahami konsep uang, itu uang akan dengan mudahnya datang. Akan dengan mudahnya kita melipat gandakan uang. Nah, terus hubungannya sama investasi apa? Ya, investasi mengelola aset atau harta sehingga asetnya bisa memberikan hasil. Ini yang tadi dimaksud dengan uang bekerja untuk kita untuk mencari uang. Nah, ya ini kita santai aja ya. Kalau misalkan saya kecepatan atau ada yang mau ditanyain, langsung aja bilang. Siap Om. Nah, lanjut. Nah, menabung itu investasi enggak? Bukan, karena ya investasi tidak sama dengan menabung. Contoh nih, ada gambarnya kurang kelihatan ya. Bentar. Nah, kelihatan nggak? Nah, ya. Tahun 2010 udah cukup kelihatan apa kurang gede lagi? Cukup Om. Lihat ya. Nah, tahun 2010 biaya admin itu katakanlah 168 juta, inflasinya 6%. Bunga bank itu cuma 0,9%. Di akhir tahun kalau misalkan teman-teman nabung, itu bukannya nambah, malah mengurang. Kurang 3 juta tuh setahun. Di 2011 makin parah. Jadi ya nggak nambah gitu uangnya, malah berkurang. Jadi ya dibilang kalau misalkan rajin menabung itu pangkal kaya, itu bullshit. Nah, kita bandingin dengan investasi ya. Investasi dengan ini patokannya IHSG.
Nah, dari 50 juta, ini return ISG, akhirnya pertumbuhannya 19 sampai 19 juta, 108 juta. Persentasenya meningkat terus. Jadi ini ada beberapa jenis investasi. Ada investasi yang untuk mempertahankan nilai aset, ada juga investasi yang untuk memperbanyak aset kita. Nah, ini kalau misalkan di saham, ini untuk memperbanyak nilai aset kita. Nah, apa iya investasi penting? Nah, baik lagi kita harus paham dulu nih, tujuan investasi itu apa? Karena kalau kita nggak paham tujuannya, mindsetnya jadi salah. Jangan percaya, kalau misalkan bilang investasi bikin cepat kaya, enggak. Apakah investasi bikin kaya? Iya bisa, tapi ada prosesnya, nggak bikin cepat. At least mempercepat lah, bukan cepat ya. Karena kalau misalkan udah tujuannya pengen cepat kaya, ya salah. Pasti bukan cepat kaya, malah cepat miskin yang ada. Nah, ini grafik penghasilan individu. Di bawahnya ini 12, 13, ini rentang umur ya. Umur produktif itu mulai dari umur 20-an sampai umur 50-an lah, udah mulai masa pensiun. Penghasilan itu selalu beriringan meningkat. Grafiknya rata-rata meningkat ya, walaupun ada naik turun tapi harusnya meningkat, karena ya dengan seiringnya bertambahnya skill, bertambahnya pengalaman dan jam terbang di bidang masing-masing, rata-rata grafik penghasilan individu itu pasti meningkat. Sebaliknya, kalau grafik penghasilan itu ada naiknya dan setelah masa pensiun itu dia ada turunnya, sebaliknya dengan grafik pengeluarannya. Jadi pengeluaran individu setiap kita makin tambah umur pasti makin naik. Dari umur 20-an ya cuma buat diri sendiri, terus umur 25-an mulai nikah, ada istri, terus mulai ada anak, terus dan lain-lain, biaya anak sekolah, biaya asuransi kesehatan dan lain-lain, mobil, rumah meningkat. Jarang sekali ya saya dengar grafik pengeluaran individu tiap orang semakin bertambahnya usia itu semakin berkurang, semakin menurun. Hampir nggak pernah saya dengar. Nah, jadi ada gap kan. Kalau kita bandingin grafik pengeluaran dan grafik penghasilan, ada gap di sini. Di sini full karena ini naik terus. Nah, di sini ketika udah turun, di sini ada kekosongan yang mesti diisi. Nah, tujuan investasi untuk mengurangi fase kekurangan penghasilan. Ketika kita ada di sini, penghasilan kita sedang naik-naiknya. Nah, itu untuk jaga-jaga nanti di masa tua, ketika fase usia kita sudah tidak produktif. Nah, jadi tujuan investasi ini untuk menambah. Nah, kenapa harus investasi? Kalau misalkan kita dengan investasi, kita bisa menjaga nilai aset kita dan juga bisa membantu mempercepat dan memperbanyak nilai asetnya. Tapi tidak dengan instan, ada prosesnya. Nah, oke, saya udah paham investasi. Terus harus investasi apa? Tadi investasi itu ada banyak jenisnya. Ada investasi untuk mempertahankan nilai aset. Ini secara singkatnya ya, ada investasi untuk mempertahankan nilai aset dan juga ada investasi untuk menambah nilai aset. Ini salah 5 contoh yang paling banyak dipilih oleh orang-orang. Ada tabungan, ini cuma tabungan tadi ya, dari ada bunga banknya 2,42%. Ini per tahun. Kalau misalkan inflasinya 4%, ya berarti pasti kegerus gitu. Jadi ini coret.
Deposito cuma 6,91% per tahun. Ini tipenya untuk mengamankan. Emas juga cuma 7,76% rata-rata. Dari datanya diambil dari 10 tahun terakhir. Deposito dan emas ini cenderung untuk mengamankan nilai asetnya. Jadi nggak terbentur dengan time value of money yang di awal kita bahas. Obligasi negara ini untuk ya bisa lah untuk menambah nilai aset. Rata-ratanya 8,47%. Inflasi rata-rata per tahun itu 3-5%. Jadi masih ada lebihnya. Nah, kenapa saham? Saham itu ISG salah satu rata-ratanya 17%. Jadi kalau misalkan kita main investasi saham dengan cara santai, paling enggak setahun tuh dapat 17,52%. Nah, kalau metodenya cuan banyak tadi, di belum setahun ini, tadi udah 155% dari datanya. Itu mainnya agak agresif. Investasinya agak agresif. Nah, kalau misalkan mungkin ada yang masih bingung ya, saham itu apa? Ya sederhananya saham itu bukti kepemilikan dari suatu perusahaan lembaran. Nah, kenapa sih saham? Karena Indonesia ini negara yang luar biasa. Kenapa? Ekonomi kita tuh kuat loh. Di luar sana banyak yang negaranya sudah terkena dampak, mulai terasa dampak resesi. Di Indonesia ini ekonominya masih kuat secara makronya ya. Nah, ini terbukti dari indeks IHSG yang kuat. IHSG itu ranking di Asia itu nomor 1. Asia Pasifik nomor 2, di dunia nomor 10, termasuk 10 besar. Maksudnya apa? Jadi maksudnya Indonesia sahamnya, bursa efeknya itu salah satu 10 terbesar di dunia yang memberikan return terbesar. Jadi dari ratusan indeks, Indonesia ini nomor 10 dengan rata-rata 17%-an per tahun. Nah ini, kenapa saham? 1, returnnya paling tinggi. 2, real time price dan liquidity. Jadi harganya tuh kita bisa tahu, nggak abu-abu gitu ya. Kalau misalkan kita bandingin sama properti itu harganya bisa dibilang abu-abu. Misalkan tanah yang sama, di kecamatan yang sama, di lokasi yang sama, walaupun sebelah-sebelahan, harganya bisa beda. Yang satunya jual butuh, yang satunya jual mahal. Dan kalau nilai properti, semakin besar nilai propertinya, itu semakin sulit menjualnya. Kalau masih ratusan juta, 100, 200 juta, 500 juta, itu kita likuidasinya masih gampang, menjualnya masih gampang. Tapi kalau misalkan kita lagi butuh cepat dan misalkan ada sesuatu yang butuh yang mengharuskan kita punya cash secara cepat, sedangkan di tabungan itu nggak cukup, asetnya hanya ada di propertinya nilainya 2M, itu untuk menjual secara cepat itu sulit, butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, sedangkan kalau di saham mau nilainya 1M ke 2M ke mau 50 miliar, itu kita bisa likuidasi cepat. Kita bisa jual hari itu juga. Nah, jadi itu ya. Yang pertama, returnnya paling tinggi ketimbang instrumen investasi yang lain. Kedua, harganya itu jelas gitu. Harganya real time. Dan untuk likuidasinya cepat. Nggak perlu nunggu waktu lama. Yang ketiga, IHSG itu tidak sama dengan ekonomi. Jadi kayak COVID kemarin ya. Walaupun COVID kemarin itu hancur ekonominya secara makronya, tapi di IHSG itu bisa ngasih return yang banyak, yang selama 2019 di pas tahun corona itu banyak yang ngasih return
emiten-emitennya atau saham-sahamnya ratusan persen per tahun, bahkan per bulan. Nah, yang keempat, paling mudah cepat kaya. Nah, tadi di awal bilang ada proses yang nggak bisa bikin cepat. Yang ini kok bikin paling mudah cepat kayanya. Nah, kalau dibandingkan dengan instrumen investasi lain dengan return yang paling tinggi, ya saham bikin paling mudah cepat kaya. Contohnya yang tadi ya di website itu dia 1 hari langsung 10%. Nah, karakter saham juga ada karakternya. Ada blue chip, ada second liner, ada third liner, ada saham mati. Ini tergantung dengan market cap. Market cap itu maksudnya apa? Market cap itu perputaran uang yang ada di sahamnya. Jadi kapital perusahaannya itu punya berapa sih nilai marketnya? Ada yang 10T. Makanya tadi saya bilang likuidasinya gampang. Misalkan teman-teman nih ada yang punya 2 triliun gitu. Amin ya. Punya saham di BBRI, di Bank BRI. Itu mau dijual hari itu juga 2 triliun. Itu bisa. Wes, kalau mau 2 triliun mungkin butuh beberapa hari ya. Tapi intinya lebih cepat gitu. Ketimbang kita punya properti nilainya 2 triliun mau dijual, itu pasti kan lama ya. Kalau di saham itu cepat. Karena ada saham-saham yang market cap-nya sampai di atas 10 triliun. Bank BCA bahkan itu rekor market cap-nya sampai 1000 triliun. Jadi kalau misalkan cuma mau cairin ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, itu gampang di saham. Misalkan kita udah investasi saham selama 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Yang tadinya awalnya nilainya 500 juta, setelah beberapa tahun kita investasi jadi 2M, 3M. Terus ada kebutuhan mendadak mau diambil semuanya, mau ditarik semuanya. Itu sehari pun bisa langsung ditarik, langsung bisa dijual. Jadi untuk likuidasinya itu sangat cepat. Nah ini jenis rekening sahamnya, ada saham reguler, ada saham day trading. Ini nggak terlalu penting lah, pengenalan aja. Ada rekening saham syariah juga ya. Mungkin teman-teman yang masih bingung saham ini halal haram gitu ya. Itu topiknya beda ya, karena kalau dibahas panjang lagi. Kalau memang ada fokusnya yang pengen saya pengen yang syariah aja, ada juga rekening saham syariah. Jadi buat teman-teman yang pengen cuma beli perusahaan yang sudah disortir sama MUI itu syariah, itu bisa dibeli. Nah, tadi kan kita sudah bilang udah bahas opportunity-nya ya. Nah, ini juga ada resiko saham. Nggak mungkin dong paling mudah cepat kaya tapi nggak ada resikonya. Nah, saham ini karena returnnya paling tinggi juga bisa dibilang high risk, high return. Nah, kita butuh konsentrasi tinggi, terus juga butuh kesabaran. Biasanya orang-orang yang loss di saham, yang rugi puluhan juta, ratusan juta di saham, itu nggak bisa konsentrasi, nggak sabar. Nah, akibatnya capital loss. Capital loss itu maksudnya modalnya berkurang, modalnya rugi gitu, jual belinya rugi. Bahkan ada yang sampai modalnya habis. Nah, high risk, high return. Tapi balik lagi, namanya risk, namanya resiko, itu sesuatu yang bisa diukur. Sesuatu yang bisa dianalisa. Jadi kalau misalkan kita bisa menganalisanya dengan benar, mengukurnya dengan baik, memahami dengan trading yang benar, dengan strategi yang tepat, itu di saham itu bisa low risk, high return. Nah ini ya, keuntungannya kalau kita recap lagi, yang satu fleksibel. Jadi kalau misalkan saya juga sekarang udah jadi full time trader. Full time trader itu ya udah sehari-hari udah dari saham aja gitu.
fleksibel, mau kerja di mana aja ya bisa gitu. Sama kayak affiliate, internet marketer. Kalau misalkan bedanya, kalau misalkan online shop, affiliate itu butuh 24 jam buat kerja. Kalau jadi full time trader, ya kerjaannya cuma di jam market. Marketnya bukanya tuh jam 9 pagi sampai jam 11.30 sesi 1, sesi 2-nya 1.30 sampai jam 3. Fleksibel. Jangan hari ini udah cukup nih targetnya, target harian nggak usah gede-gede, 500.000 aja atau 1 juta. Ya kan kali 20 hari kerja, jadi satu bulan itu kita bisa trading 20 hari kerja ya, karena Sabtu Minggu tuh libur. Kan udah lumayan, udah 20 juta. Terus waktunya fleksibel. Dividen. Jadi selain kita untungnya ada 2 ya. Ada dari dividen, ada juga dari capital gain. Dividen ini misalkan perusahaan apa ya yang gampang, Mayora atau Unilever gitu kan, dia 1 tahun ini kinerjanya bagus, untung 10 miliar katakanlah. Ya enggak lah, kalau Unilever lebih lah, ratusan miliar gitu. Nah, sebagian keuntungannya itu dibagikan kepada pemegang sahamnya. Nah, dividen inilah yang dibagikan itu. Dividen ini bisa jadi passive income. Nilai dividennya ini tiap perusahaan, tiap pembagian dividen itu beda-beda, selalu berubah karena kan pendapatan perusahaan itu beda-beda kan, tiap quarternya, tiap tahunnya beda-beda. Jadi makanya yang dibagikan ke pemegang sahamnya itu beda-beda. Nah, kalau capital gain ini ya selisih dari harga kita beli dan harga kita jual. Misal kita beli BBCA di tahun 2000 gitu, harganya masih 2000. Nah, sekarang harganya udah sampai 8000. Berarti kan udah naik ratusan persen tuh. Nah, itu capital gain namanya. Nah, akselerasi financial freedom nih keuntungan yang terakhir. Karena ya kalau misalkan kita mau kerja untuk uang terus, apa nggak capek gitu? Apalagi mau scale up, kita harus mikirin drama-dramanya kan, drama-drama bisnis kan banyak ya. Nah, kalau di investasi ini ya duitnya kerja buat kita loh, bukan kita yang kerja untuk duit. Tapi caranya harus benar. Nah, gampangnya gini deh, bisa nggak teman-teman nyebutin 10 orang terkaya di Indonesia yang nggak punya saham, yang nggak punya perusahaan yang ada di bursa efek? Nggak ada. Orang-orang terkaya di Indonesia itu ya semuanya karena saham, mostly ya, kebanyakan. Sandiaga Uno itu bisa kaya ya dari saham. Dia punya perusahaan capital venture. Saratoga perusahaannya itu tahun kemarin itu harga sahamnya naik sampai 200%-an kalau nggak salah. Dan nilai asetnya dia ngomong di podcast saya ikutin, meningkat sampai 5 triliun setahun 2021. Itu lagi corona padahal kan. Nah, makanya jangan heran kalau misalkan kemarin dia bisa nge-cover dana kampanyenya sendiri. Ya bisa make money dari saham kok. Bahkan kalau misalkan kita punya perusahaan terus di IPO, itu harganya bisa kita kendalikan. Mau harganya berapa? Om Ilham, mau harga perusahaannya jadi berapa? Dari awalnya 100 jadi 1000, bisa Om. Tinggal dimainin. Nah, orang-orang kaya mainnya di situ. Jadi makanya akselerasi financial freedom. Nah, ini mekanisme pasar bekerja ya. Kenapa tadi sempat dibilang bursa efek itu atau ISG itu tidak sama dengan ekonomi real? Ya ini, ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal ya makro, fluktuasi kurs rupiah, government, manipulasi pasar, news. Sering banget news beritanya bagus tapi harga sahamnya turun, itu sering banget. Ada faktor internalnya, fundamental, corporate action, prospek,
prospektusnya, ini perusahaan kedepannya kayak gimana. Kalau faktor eksternal ini lebih sering banyak tipuannya. Kalau misalkan kita nggak bisa baca pergerakan aslinya. Faktor internal ini butuh skill yang lumayan sulit lah. Karena untuk pemahaman fundamental dari laporan keuangan, terus prospektus, strategi perusahaan ke depannya itu kayak gimana, harus ngerti SWOT analysis, BCG, banyak yang di compare. Prospektusnya ini butuh skill yang agak lumayan, makanya banyak yang udah belajar pun masih bingung gitu, apalagi basicnya bukan dari anak manajemen. Kalau di jurusan manajemen kan ini udah terbiasa ya baca pelajarin ini, karena memang di mata kuliahnya itu yang dipelajarin gitu. Nah, intinya untuk yang gampang dibaca adalah ini menghasilkan supply and demand atau price action. Cara analisanya dari berdasarkan balik lagi ke hukum ekonomi supply dan demand. Gitu. Nah, kenapa saham? Semua emiten yang naik tinggi pasti akan ada masa turunnya. Begitupun sebaliknya. Semua sudah ada jadwal manggung masing-masing. Makanya sektor saham itu naiknya sektoralnya gantian. Jadi misalkan tahun lalu itu sektor bank digital, tahun ini sektor energi batubara, tahun depan prediksinya kemungkinan di properti dan konsumer. Makanya kalau misalkan di ekonomi real yaitu salah satu sektor ambruk, kita masih bisa cari keuntungan dari sektor yang naik di saham. Ibaratnya sama aja kayak kita nyari winning campaign lah. Di sini kita nyari winning sektor. Nah, mungkin dari saya kurang lebih sekian materinya. Ini kayaknya udah 10 menit lagi juga mau habis Google Meet-nya. Oke Om Fadil, terima kasih. Pak Irman, Ya, kalau gimana? ini keluar terus masuk lagi bisa nggak Pak Irman? Kalau Google Meet saya tidak tahu ya. Kalau Zoom bisa. Oke. Kita coba aja habisin 10 menit nih Pak Irman. Oke, baik. Om Fadil mau nambahkan lagi sampai berakhir, nanti baru sesi tanya jawabnya di panggilan ulang atau gimana? Udah sih, materinya udah. Oke. Ini Pak, Jadi teman Pak, kalau putus coba nanti masuk lagi ya, putus tiba-tiba nanti coba masuk lagi aja ya. Oke teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau terjadi putus, kita nanti masuk lagi ke link yang sama ya. Jadi kita di sesi terakhirnya nanti kita akan ada sharing tanya jawab lah ya. Untuk Om Fadil, terima kasih atas materinya yang sangat luar biasa. Kita bisa jadi mengerti ya, sedikit mengerti gambaran secara global bagaimana kita berinvestasi di dunia saham. Nah, bagi teman-teman yang mengalami kesusahan atau yang sudah pernah tapi pernah gagal itu, mungkin bisa colek Om Fadil bagaimana sih caranya biar bisa cuan banyak gitu ya, tidak sampai loss, sampai cut loss nyungsep lah ya. Terus tadi Om Fadil juga menawarkan gratis mini course ya. Ya. Ya, mini course. Jangan lupa untuk membuat apa tadi? Story kemudian mention. Ya. Jadi nanti akan mendapatkan mini course tentang saham ya. Ya, jadi kalau misalkan ini materinya masih terlalu mungkin udah ada yang tahu gitu, mau materi lanjutan atau penasaran dengan materi lanjutan yang lebih banyak, itu kurang lebih sebulan lah ada 20 sampai 30 materi. Dan itu full bimbingan ya. Itu sifatnya dari ke email dan ke WA. WA dan email. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya.
ya dipersilahkan. Oh ya, ini dari teman-teman di Bekasi ada juga nggak yang udah terjun, udah sering trading? Kalau pengalaman saya sendiri, Om Fadil, saya pernah Om Fadil nyoba-nyoba di Oh pernah. pernah. Brokernya apa? Ajaib. Waktu itu pakai MNC apa ya? Oh MNC. Iya. Tapi nggak lama saya jual semuanya. Saya alihkan ke properti. Gitu. Gimana pengalamannya Om waktu itu? Ya gitu, deg-degan. Lihat merah deg-degan. Asli itu. Awal-awal kalau misalkan beli merah, pasti langsung bawaannya pengen mantengin terus ya. Iya. Akhirnya saya pindahkan semuanya asetnya ke properti. Teman-teman mungkin ada yang bertanya? Ayo silakan. Saya bertanya, Om. Oh, silakan Om Ilham. Saya mau nanya, ini minimal harus nyediain uang berapa nih untuk beli saham pertama? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau di cuan banyak ini ada pembimbingan nggak sih harus beli saham apa dan lain sebagainya? Yang ketiga, apakah di cuan banyak ada yang syariahnya apa enggak gitu? Terima kasih. Oke, thank you Om Ilham pertanyaannya. Oke, sebenarnya kalau di saham itu untuk mulai 100.000 pun bisa gitu. Karena ada harga saham yang cuma 50.000 bahkan. Ada saham yang harganya cuma 50.000 gitu. Jadi untuk di awal 100.000 pun udah bisa. Kenapa 100.000? Karena biasanya rata-rata broker ya. Broker itu dia minimal deposit itu 100.000. Tapi ada beberapa broker yang minimal depositnya 10 juta, 20 juta gitu. Ada yang bahkan sampai minimal 100 juta. Tapi untuk di awal ada broker yang bisa kasih minimal 100.000 itu ada Indo Premier sama Ajaib. Stockbit juga bisa kalau nggak salah. Nah, terus tadi pertanyaan kedua apa, Sorry Om? Kalau di cuan banyak ada pembimbingan nggak sih? Harus beli kira-kira saham apa sih yang kira-kira aman dan lain sebagainya? Oke. Bentar, coba saya. Kalau di cuan banyak itu ya pasti ada mentoring. Kita tiap hari hampir ada trading bareng gitu, scalping. Bahasanya scalping ya. Bentar, coba saya share dulu. Kalau di John banyak itu pasti ada kan mentoringnya, Ya. Karena ya itu salah satu service yang kita tawari gitu, yang kita jual. Nah, tapi kalau misalkan yang tadi untuk pertanyaan di Cuan Banyak ada saham syariah atau enggak, kita general ya di Cuan Banyak tuh nggak mandang syariah atau enggak gitu. Oke. Kita nyarinya yang potensial aja. Oke. Contoh ini ya, match. Ntar dulu, mana ya? Oh. Ini kemarin ya, kelihatan ya di match ini November 25, baru kemarin Sabtu jam 9.39. Ini share match harganya 190, ini titik belinya 188, 190, harga jualnya harga cut loss-nya 185. Nah, selang beberapa lama kemudian mana lagi, sorry. Harganya dari yang tadinya 190 kurang lebih jeda 1 jam jadi naik ke 210, naiknya sampai 10%-an selang 1 jam. Jadi kalau misalkan kita trading modalnya 10 juta, kita masuk 1 juta,
itu udah dapat 100.000 kerja 1 jam. Kita cuma nunggu 1 jam gitu. Sedangkan kalau misalkan kita gajinya UMR ya, UMR itu kurang lebih per hari itu bayaran per hari itu 100 sampai 200.000 gitu. Sedangkan kalau misalkan kita trading di saham itu 1 jam doang. Dengan Itu dengan uang sejuta itu. Dengan uang sejuta. Kalau misalkan masuknya 10, kalau misalkan belinya 10 juta, ya dapat sejuta Om 1 jam. Oke. Menarik Om. Nah, cuman ini biasanya yang bikin orang menarik. Nah, tapi jangan lupa kalau misalkan turun 10% ya hilang juga 1 juta gitu. Teman-teman, persiapan berakhir, nanti kita akan bergabung. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Karena ini pengalaman kita pertama ya. Silakan Om Fadil melanjutkan yang tadi. Iya, ini salah satu contoh yang kita kasih kita share analisanya ya. Ini di salah satunya INDX nih, harganya cuma 268. Minimal beli saham itu kan hitungannya lot ya. Lot. Jadi satu lot itu 100 lembar. Nah, ini kalau misalkan harganya 268 sampai 286 berarti 268 kali 100. Berarti kan cuma 26.000 ya. Satu lotnya ini cuma 26.000 gitu. Jadi kalau punya duit sejuta ya tinggal dikali aja bisa dapat berapa lot gitu. Nah, ini analisanya keluar tanggal 27 bulan 10. Berarti kan genap sebulan ya sama hari ini. Ya kurang lebih sebulanan. Nunggu sebulan itu dapat, ini kan ada TP1-nya ya, TP1, TP2. TP2-nya 22%. Nah, jadi dari TP2-nya kan ini kita analisanya di harga 328. Nah, sedangkan harganya INDX itu sampai 346. Closing kemarin itu bahkan sampai 360. Berarti ini udah lebih dari 22%, hampir 30%-an. Nah, kalau misalkan masuk kita belinya 10 juta, nunggu 1 bulan udah dapat return kurang lebih 30%-an. Berarti 3 juta gitu. Kalau yang tadi ini kan main cepet kan. Ini namanya scalping atau fast trading. Kayak ini nih seger 905. Terus jeda berapa nih? 20 menitan langsung naik ke 925. Ini 1%, 2%-an. Jadi hitungan 10 menit hitungan menit itu kadang kalau scalping atau trading itu bisa langsung cepat. Nah, kalau ini namanya swing trading atau ya bisa dibilang semi invest lah. Ini nunggu 1 bulan udah dapat 30%. Nah, beberapa lagi mana ini? Nih, match di salah satu toolsnya 189 match harganya. Terus match itu mana ya? Nggak di share di sini. Nggak di share di sini. Oh sorry, dari 189 ke 210 yang tadi nih. Dari 189 ke 210, 14% ya. Jadi ada banyak alirannya ya, mau scalping atau fast trading atau mau rada santai itu swing. Kalau swing yang tadi ini INDX, contoh INDX dia analisa yang tim riset cuan banyak keluar itu tanggal 27 bulan 10 bulan lalu, bulan Oktober kemarin. Per 1 bulan ini udah naik 30%. Nah, makanya tadi kalau misalkan dilihat dari grafiknya kan IHSG kan rata-rata itu per tahun dia returnnya sampai 15 sampai 17% kan. Nah, ini kalau di performa cuan banyak itu rata-rata per bulan 20%, 10% dari modal.
Ini dari keseluruhan ya, bukan dari modal, sorry. Dari keseluruhan analisa yang kita keluarin. Ini per bulan kita bisa ngeluarin 15 sampai 20 saham. September cuma 7%. Tapi kalau kumulatif itu belum setahun ya, udah 155%. Jadi anggaplah cuma modal 10 juta gitu ya. Kalau misalkan ngikutin patokannya return ya kurang lebih kita jauhin lah, jangan 155%, 100% aja. Baru berapa bulan? 10 bulan itu udah dari 10 juta itu udah jadi 20 juta. Ini main santai, ini masih dibilang masih main santai. Ini grafik ini belum ditambahin dengan grafik yang scalping atau fast trading tadi yang bisa naik sampai 14% hitungan jam gitu. Itu belum ada BSJP lagi. Nah, kalau IHSG-nya sendiri ini Januari cuma naik 0,75. Per tahun ini cuma naik 5,67%. Bulan Mei 1% minusnya, bulan Juni 3%. Tapi cuan banyak ini performanya masih di atas 15%. Padahal IHSG ini minus 3%. Nah, kalau misalkan yang kemarin enaknya tuh pas baru corona tuh beli, karena kan harga saham itu pada diskon ya, pada jatuh semua. Jadi dia ketika itu harga saham itu nggak selalu turun, nggak selalu naik. Jadi ketika harga turunnya parah, nggak normal, itu pasti akan cepet naiknya. Makanya di baru corona itu saham itu langsung nge-hype karena orang beli ngasal pun pasti untung. Nah, ketika trennya udah mulai berubah, nah orang-orang yang tadinya belinya ngasal terus langsung untung pasti akan habis. Ini IHSG minus 3%. IHSG kan itu indeks harga saham gabungan ya. Jadi gabungan keseluruhan pergerakan itu dicerminkan dari IHSG. Nah, kalau IHSG ini minus 3%, saham-sahamnya itu bisa minus puluhan persen. Nah, tapi performa kita cuan banyak ini bisa sampai 17%. Masih stabil. Bulan November ini masih 6%. Gitu. Makanya kenapa sih investasi saham itu penting? Ya kalau misalkan nggak mau capek nyari duit terus, nggak mau capek nyari winning campaign terus, ya winning campaign kan ada umurnya, ya kan? Tapi kalau investasi saham, kalau misalkan kita mau ngarep dividen aja main santai, ya itu akan lanjut terus gitu. Dan saham bisa diwariskan. Kalau winning campaign apa bisa diwarisin? Belum tentu. Kalau nggak bisa ngesetnya kan, nggak tahu strateginya. Kalau saham itu bisa diwarisin ke anak, ke istri bisa. Jadi selama saham itu belum dijual, walaupun rugi ya, walaupun misalkan kita beli harga 10.000 nih, 10.000 per lembar, terus harga sekarang ini 5.000 gitu, itu kan rugi kan, karena minus 50% kan. Tapi perusahaannya itu masih rutin bagi dividen. Nah, kita masih dapat dividen, walaupun nilai di portofolio kita itu sahamnya rugi. Nah, kalau kita analogiin, kita ngiklan, boncos, masih dapat apa? Dapat data doang, nggak dapat cuan. Nah, jadi kalau di saham, selama belum kita jual, itu namanya floating loss, walaupun rugi ya, atau walaupun profit itu masih floating profit. Jadi belum real. Yang udah real itu yang udah kita jual. Nah, kayak kalau kasusnya kayak tadi, kita beli saham harganya 10.000, katakanlah 1 tahun yang lalu gitu. Nah, sekarang harganya cuma 5.000. Secara persentase kan rugi 50% kan. Kalau masuknya 100 juta, berarti sahamnya itu masih nilai di portofolio kita cuma sisa 50 juta, ya kan? Nah, minus 50 jutanya itu belum termasuk belum dibilang rugi karena masih floating loss. Nah, ketika sahamnya itu masih rutin bagi dividen, nah kita masih dapat tuh dividennya.
dividen itu bisa setahun 3 kali, bisa setahun 2 kali, bisa setahun sekali, bisa juga setahun nggak bagi dividen sama sekali. Nah, tapi kan kalau misalnya kita risetnya benar, kita tahu perusahaannya kayak gimana, kita yakin dari analisa kita, selama kita floating loss itu kita masih dapat dividen. Kalau mindsetnya investasi itu jangka waktunya cukup lama, agak panjang, dan lagi yang tadi udah saya bilang, kalau kita mau mempercepat akselerasi financial freedom, ya harus sabar. Selama floating loss itu belum rugi. Jadi saham itu ada masanya, ada ya yang naik nggak selamanya naik, yang turun nggak selamanya turun. Itu asal strateginya benar, dari floating loss itu kita sabarin bisa langsung jadi balik floating profit. Kayak di Telkom itu invest di Goto. Nilainya saat ini posisinya lagi floating loss kurang lebih 2-3 triliun kalau nggak salah ya. Dan selama itu belum dijual, ya itu masih floating. Floating itu ya belum real gitu. Tapi kan selama kita masih dapat dividen, ya kita masih aman gitu. Dan banyak kalau misalkan di ini ya. Oh ya, saya lupa ingin jelasin. Kenapa sih saham itu dibilang bisa mempercepat proses financial freedom kita? Nah, gini, ada namanya compound interest effect, CA effect. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau modal kita kayaknya lebih enak mbak ini ya, pakai grafik gitu. Sorry bentar ya. Banyak. Terus. Kalau misalkan kita kredit gitu ya, kredit motor, kredit mobil, kredit rumah gitu kan, itu kan semakin lama kita bayarnya semakin banyak kan, karena ada bunga, ya kan, ada bunga berbunga di situ. Yang tadi harganya nilainya cuma rumah 1M, pas kita kredit itu selama 15 tahun, 20 tahun, itu nilainya jadi 2M, 3M, 2 kali lipat sampai 3 kali lipat bahkan. Nah, di saham pun kita juga begitu. Kenapa bisa dibilang akselerasi financial freedom? Karena ada CA effect, ada bunga berbunga yang kita rasakan. Jadi kalau yang tadinya itu dirasain sama kreditur, yang kita kredit rumah, nah ini berbalik, kita sebagai krediturnya. Nah, contoh nih ya. Jadi kalau misalkan per bulan, kalau deposito itu kan per tahun itu kurang lebih 3-5% kan. Di saham itu 3% per bulan itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Per hari pun sangat mungkin. Jadi deposito setahun di saham itu sebulan bisa. Nah, bayangannya gini ya. Ini kurang gede nggak? Ya, kurang gede. Nah, ya. Nih, di Januari kita modal, ini simulasinya modal 50 juta ya. Kita dapat return 3 juta. Berarti kan untungnya 1.500.000, benar nggak? Iya. Berarti total modal kita 51.500.000, benar? Iya. Nah, di bulan kedua kita dapat 3%-nya bukan dari 50 juta, tapi dari 51.500. Nah, ini 1 tahun kita dapat 3, dan begitu pun seterusnya. Ini namanya compound interest effect. Bunga berbunga. Jadi duit kita beranak nih di sini. Dari yang tadinya 50 juta, per bulan kita rutin 3%, nggak usah muluk-muluk, 3% itu sangat mungkin ya. Jadi 71 juta. 1 tahun dong. Untungnya 21 juta. Nah, oke lah ya. Kita biar enak ya. Bayangin yang gede aja dulu kan. Nggak usah takut-takut gitu. 500 juta gitu. 212.
sebulan 15 juta. Ini udah cukup belum buat hidup? Ya kalau belum cukup ya tinggal kalau udah 500 juta harusnya udah lebih advance ya. Kalau belum cukup ya tinggal tingkatin targetnya 5%. Nah, naik 2% aja dari 15 juta langsung beda 10 juta kan. Setahun 397 juta. Nah, ini dari duit 500 juta beranak jadi 800 juta. Cara orang kaya makin kaya ya kayak gini. Duitnya kerja buat kita, buat nyari duit. Kan kalau misalkan winning campaign kan belum tentu ya. Nggak bisa diduplikat gitu, diprediksi juga agak sulit gitu kan. Kalau udah satu rate dia nyari winning campaign lagi susah gitu. Nah, susah lagi. Kalau di saham enggak, kita mau harga ekonominya hancur, mau resesi kayak itu pasti ada saham-saham yang potensial yang per bulannya bisa ngasih 10%, puluhan persen sampai bahkan ratusan persen. Nah, coba kita buka lagi jurnal trading. Jadi di sorry. Enak ya kalau bayangin yang muluk-muluk gini ya. Kalau misalkan nih teman-teman di sini mau proyeksi, mau mau jadi full time trader itu berapa lama? Kan tadi Pak Ilham juga nanya ya, modalnya berapa sih gitu? Ada yang salah lagi. Kan dari awalnya tadi 10 juta gitu. 10 juta nih kita sambil modal awalnya 10 juta, terus 3% per bulan. Terus kapan sih kita bisa benar-benar hidup cuma ngandelin dari saham doang gitu ya? Nah, sebenarnya gampang, tinggal kita set dulu. Teman-teman cukupnya income per bulan tuh berapa? Ini kita balikin lagi aja jadi 3%. Nah, ini kan misalkan kalau cukupnya berapa? 10 juta gitu ya. 10 juta, 15 juta lah masih cukup. Nah, ini kan tahun pertama ya. Tahun kedua ini jadi 36. Nah, cukup 5 tahun dari yang 50 juta ini kalau stabil konsisten selama 5 tahun ini jadi 243 juta. Kalau misalkan 3%, kalau dinaikin 5%, kan 60 nih. Naik 2% aja bedanya signifikan banget. Tuh. Itu berarti return per bulan ya Mas ya? Ya, ini return per bulan 60% ini return kumulasi per tahun. Ini Y2 tahun kedua sampai tahun kelima. Jadi tahun kelima kan udah bisa ibaratnya kalau misalnya udah stabil gini ya, tinggal ongkang-angking doang, udah tinggal jalan-jalan doang kerjanya. Ini berarti pakai teknik swing dan apa namanya? Ini swing doang. Oh, ini swing. Swing doang. Mau nanya bisa Mas? Boleh. Nah kalau misal kita mau nyari saham-saham swing itu gimana ya?
maksudnya swing itu kan jadi kita naruh doang kan. Kalau scalping kan eh, jual beli langsung jual beli gitu kan ya. Ya. Nah kalau swing itu gimana? Kalau kita mau nyari saham-saham yang swing, jadi kita beli kita tinggalin gitu. Wah, ini jawabannya panjang nih. Intinya gini sih. Simpelnya kita nyari sahamnya yang uptrend, jangan yang downtrend. Ini pakai ini apa Mas? Apa namanya? Kayak Mirai Aset tuh apa namanya ya? Broker. Brokernya Masnya pakai apa? Kalau gue pakai Mirai Asset, Indo Premier sama apa sih? Sukor. Oh iya, saya pakai Mirai Aset dulu pernah main kan. Cuma karena main ngasal, jadi ini apa namanya? Turun, pernah tuh beli di 100 kan, beli real. Kalau itu real deh. Nah itu dulu karena kena pom-pom gitu loh. Kenapa sih namanya yang Belvin itu? Ya. Nah itu sekarang udah turun tuh, nyangkut di 50. Dulu beli di 100, nyangkut 50. Nah itu saham gorengan itu, saham nggak Iya jelas. itu. Kalau Ya itu. kayak gitu nggak cocok dibuat swing. Ya itu buat main ini scalping, terus di swingin. Aduh nih saham-saham kayak gini emang nggak cocok di swingin ya. Yang cocok-cocok buat swing ya, kita lihat dari Januari ini. Januari big profitnya Iya. bisa sampai 159%. Ini satu emiten di row 33, berarti saham apa ya? Ini IPTV. Nih, dari harga belinya 77 sampai tertingginya ke 200. 159%. Ini kalau dapat kayak gini jackpot nih. Bahkan di Januari ini kita dapat 2 saham yang ratusan persen, IPTV sama Doit. Nah di Februari, di Januarinya masih STMU 68%. Puluhan persen gampang lah. Ini di Januari terbesarnya big profitnya sampai 263%. 13 SMDR. Dari harga 1.000 kita awal sampai harga 3.600. Nah kalau kita mau lihat saham-saham yang uptrend gitu gimana Mas? Patokannya gimana? Patokannya ya. Iya. Soalnya dulu saya lihat tuh. Udah bisa baca tren belum? Waduh, saya biasanya bacanya di apa itu? Yang ini orang kayak apa namanya? Running trade apa sih itu namanya? Iya, running trade. Salah. Nah, Intinya harus ini dulu belajar technical analysis basic. Nanti baru tahu trennya. saya otodidak. Jadi kira-kira banyak yang mana yang beli saya masuk ke situ. Gitu doang mainnya. Nah, mindsetnya gini Mas. Saham itu bukan barang mainan. Iya. Di saham itu kita bisnis. Karena ya emang perusahaannya nyata gitu, real, dan si perusahaannya juga memperjualbelikan barang-barang real gitu. Jadi kalau misalkan kita main saham, ya udah main doang gitu. Namanya main, dapat kalau misalkan untung ya itu mah hoki berarti. Nah kalau bisnis kan kita take it serius kan. Iya. Nah ini yang tadi kan Januari kita terbesar dapat 159%. Februari sampai 263% terbesar. Ini cuma dari satu saham aja ya, bukan dari kumulatif. Ini semua tuh ada reasonnya, ada alasannya, dari alasan fundamental, alasan si perusahaannya ini ngapain sih gitu. Jadi dia bisa harga sahamnya bisa naik di Maret sampai 64% paling tingginya, di April 76%, ya per bulan rata-rata di atas 50% insya Allah ada gitu. Tergantung baik lagi sih tergantung marketnya gitu. Ini di bulan Mei kita sampai dapat 350% terbesarnya dari BMSR, dari harga 200 sampai harga 1.100. Harga hari ini bahkan masih 800-an. Jadi kalau misalkan masih keep, itu masih untung ratusan persen gitu.
Nah makanya di saham itu kalau misalkan per bulan cuma ngincer 3%, 2%, 5% itu insya Allah bisa gitu. Nah, apakah setiap bulan bagus? Enggak tentu, enggak juga gitu. Pasti ada namanya naik turun gitu kan. Iya. Makanya pergerakan yang tadi saya bilang, saham itu enggak selamanya naik dan juga enggak selamanya turun, dinamis pergerakannya. Nah, tapi balik lagi kita memperkecil resikonya. Namanya risk itu kan bisa sesuatu yang bisa diukur kan, ada angkanya kan. Nah, kita meminimalisir resikonya. Makanya di sini ada, saya ajarin ke teman-teman di member cuan banyak itu ada risk reward. Jadi rewardnya banding 2 kali lipat daripada risknya. Ini bulan ini win rate padahal kecil, win rate cuma 60%, 66%. Tapi average gainnya masih 12%, big profitnya masih 28%. Oh, yang indeks bulan kemarin ya, belum masuk. Oktober kemarin big profit 183% dari ini apa, 24 salah ya? Nggak salah. Oh ini ininya, sorry, total kumulatif per bulan. Sebulan berarti dapat 183% ya Mas? Iya. Lumayan juga. Berarti kalau misal 3% dalam sebulan tuh harusnya dapat banget ya. Tapi ini scalping sama swing Mas atau gimana? Wah ini swing semua. Yang di sini swing semua. Ini swing. Ini swing. Gokil. Padahal swing itu biasanya untungnya dikit ya Mas ya. Harus nunggu lama juga kan? Ya belum tentu. Oh belum tentu ya. Ya kalau kita nggak bisa baca, kita nggak bisa analisanya lama nunggunya dan naiknya dikit. Kalau kita bisa baca analisanya benar, metodenya benar, untung cepat, untung banyak, naik cepat pun bisa gitu. Makanya ini sebenarnya kan ada holding period nih, cuman nggak diisi gitu Bu. Rata-rata di cuan banyak itu kita yang nge-share jalan itu paling seminggu 2 minggu gitu. Paling lama sebulan lah. Biasanya kalau misalkan sampai sebulan nggak hit juga take profitnya, yaitu cut loss. Jadi misalkan Dewi kan dia cut loss, terus Gilsbo cut loss. Itu berarti sebulan misal dia nggak ada kenaikan berarti di cut loss ya Mas? Enggak juga, tergantung. Ini kan ada titik SL-nya. Titik apa? Ada titik stop loss-nya. Kalau misalkan belum melewati stop loss, ya hold aja terus. Oh, nah itu untuk menentukan stop loss-nya itu gimana Mas? Kita bikin trading plan. Oh. Jadi kan kita ya balik lagi kan. Kalau misalkan kita investasi saham mindsetnya bisnis, kita serius. Kita ngelihat bikin trading plan-nya, strateginya yang cocok ini gimana, cara belinya kayak gimana, terus cara jualnya gimana biar maksimal. Terus belinya kapan, belinya di area mana. Ini berarti swing semua nggak ada yang scalping Mas? Yang scalping jurnalnya bukan ini, ada lagi. Oh beda lagi. Iya. Tapi itu di satu ini apa? Apa yang neo host itu apa namanya? Emiten apa? Broker. Itu sih masih beda ya. Apa maksudnya kalau misalkan untuk swing sama scalping mau disatuin di satu broker atau di beda broker itu pilihan masing-masing nyamannya gimana. Tapi disaranin untuk beda broker. Oh, berarti kalau di Mirai Asset tuh buat apa Mas? Di Mirai Asset lebih cocok buat ini sih, buat scalping. Scalping ya. Saya pakai ini juga apa Profit Anywhere kalau nggak salah namanya. Profit Anywhere itu broker ini ya, broker yang jarang dipakai. Nggak tahu sih, saya dulu ikut dari siapa ya, lupa tuh. Tapi sekarang masih aktif Mas, masih aktif trading. Kemarin saya lumayan untung 800.000 tuh beli sama apa ya? Mantap. Cuma itu
itu pun ngasal Mas, jadi ya karena otodidak kan, tapi ya alhamdulillah dapat 800.000 tuh dari satu saham. Cuma saham apa saya lupa, udah ini nggak ada ininya, udah apa, udah 6 bulanan kayaknya, Oh, jadi udah nggak ada ininya, historinya. nih contoh lagi nih, MPPA. Kita ngasih outlook. Ini namanya outlook nih. Nah, ini harga nah, ini downtrend nih. Ini kan ada garis putih. Ini trend. Nah, ini ada ini namanya chart ya buat teman-teman yang belum tahu. Chart. Kita nganalisa pergerakan saham itu pakai chart. Candle merah, candle hijau ini menentukan pergerakan harga sahamnya. Nah, di sini kelihatan nggak harga MPPA berapa? 151 ya. Iya. Ya, harga 151 ya kan. Ini bulan apa nih? November ya. November tanggal 7, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Nih, November tanggal 7. Nggak ada edit kan? Iya. Kita lihat harga sekarang, baru kemarin berapa nih? 200. Harganya 200. Cuma dua minggu 3 mingguan kita ngekip. Wah, mantap. Harganya udah naik kurang lebih 35%. Ya. Kalau masuk 100 juta kan udah langsung dapat 35 juta tuh. 3 minggu loh. 3 minggu ya, ungkang-ungkang doang. Berarti harus ada ini ya, apa namanya, SL-nya itu ya, stop loss-nya ya. Pastilah kalau itu. Ibaratnya kan kita kalau misalkan ngiklan kan pasti ada ininya kan, ada bidnya kan, sampai mana. Kalau misalkan CPR berapa, rulesnya mati. Ini sama kalau saham melewati harga tertentu ya kita jual rugi gitu. Jadi ketika kita investasi saham, untung dan rugi itu adalah hal yang lumrah, hal yang wajar. Jadi jangan pusing kalau misalkan oh ini rugi. Ya selama risk dan rewardnya itu masih oke, ya ketikanya nanti sekali yang untung itu akan ngebayar yang rugi. Nutupin ya. Itu tapi kalau tradingnya benar ya, kalau investnya benar, kalau investnya salah ya susah juga ngebalikin ya. Saya dulu ini sih agak FOMO. Ikut-ikutan. Review biasanya ini belum ada reviewnya nih. Cuman minggu ini dan ini seminggu nih SJP segar 7%. BSJP itu beli sore, jualnya pagi, ya kan? Oh, JJS gitu ya, jajan sore. Ya. Nih, ini 850 harganya segar. Terus tadi pas dijual 910 naik 7%. Ini jam 9. Berarti kan market baru open kan? Iya, baru-baru ini. Belinya market mau nutup. Market mau nutup itu jam 3. Kita beli jam setengah 3, jual jam 9. Udah untung 7%. Ini yang scalping sama BSJP atau 4%. Fire swing 28%, tin 10%. Ini total keluaran puluhan persen kok. Jumlah berapa ya? 70 apa 90% gitu, lupa saya. Oke Om Fadel, sangat menarik sekali ya. Dan mungkin tidak akan habis di malam ini teman-teman. Nah, manfaatkan link yang sudah diberikan oleh Om Fadel dan kesempatan tadi mendapatkan mini course. Silakan di tag cuan banyak, dan kalau ingin langsung komunikasi langsung dengan Om Fadel juga dipersilahkan. Jadi fungsinya diskusi malam ini adalah pembuka jalan
pembuka silaturahim, pembuka rizki ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pertemuan seperti ini yang diadakan ke depannya, banyak pintu-pintu rezeki lain yang akan terhubung lagi gitu. Jadi untuk Om Fadel, berarti nanti kita masih boleh teman-teman untuk langsung connect ke Om Fadel ya? Boleh. Boleh, oke. Mungkin untuk pertemuan malam ini kita cukupkan teman-teman. Karena keterbatasan waktu dan linknya yang hanya per 1 jam. 1 jam. Ya, nanti kita akan perbaiki untuk pertemuan berikutnya. Metodenya mau pakai apa nanti kita akan perbaiki. Terima kasih sekali untuk Om Fadel tentunya yang telah menyempatkan untuk memberikan materi, dan teman-teman lainnya berkomitmen untuk menghidupkan komunitas ini. Dan jangan lupa ajak teman-teman yang lain yang belum bisa bergabung malam ini. Mungkin itu saja ya Pak Ilham, Om Anwar. Ya, itu barangkali ada yang belum tahu nomor Om Fadel. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, Ya. amin. Om Ilham, mic-nya dinyalakan. Oh. Barangkali ada yang belum tahu nomor kontak Om Fadel, Om. Boleh, Om? Fadel. Om Fadil, Bekasi mana Om? Nah, kebetulan Bekasi mepet Jakarta Timur. Aku Om Fadel. Oh, Mungkin ada Ya. yang belum tahu nomor kontak Om Fadel. Ini tadi Om Ading kayaknya pengen ngumpul nih. Sama mungkin Boleh. saya juga tertarik, Om. Mungkin gimana caranya itu lewat WA grup distrik aja kali ya. boleh. Tapi kalau saya sendiri, kalau misalkan kontak personal untuk WA saya jarang buka, itu lebih sering buka di Telegram. Di Telegram ya, Telegramnya. Oke. Oke. Kalau Baik, oke. di WA itu susah gitu kalau ngebaca chat ketumpuk. Ya. Om Ilham, untuk minggu depan kita adakan yang lebih seru lagi dari malam hari ini ya. Insya Allah. Ini untuk awalan sudah sangat baik dan kita tinggal semangat untuk melanjutkannya. Itu saja teman-teman. Selamat malam dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Salam sukses. Makasih Om Fadel. Makasih semuanya. Ya, Yuk. ya makasih Om Fadil, mantap. sama-sama. Itu udah saya chat Telegram Om Fadil. Siap Om. Mari Oke, Pak Irwan, Mas Aziz, Mas An